Project Screening and Selection. Mengidentifikasi peluang inovasi. Inovasi dapat muncul dari forum ide, open innovation, etnografi dan studi voice of customer lainnya, report pengembangan proyek lain, feedback pelanggan, serta sistem saran internal. Evaluasi peluang inovasi. Evaluasi dari sustaining innovation adalah dampak terhadap metrik existing, inovasi yang akan dilanjutkan, serta dikelola oleh unit bisnis. Sedangkan untuk disruptive innovation, evaluasinya adalah go or no go decision, value versus benefit, risiko, serta dikelola oleh Chief Innovation Officer. Screening ide pada level unit bisnis. Screening pertama adalah filter go or no go secara kasar. Screening kedua adalah gabungan skor untuk attractiveness dan effort. Sedangkan untuk screen ketiga adalah pengembangan business case dan seleksi proyek. Screening satu yaitu filter go or no go secara kasar. Yang menjadi filter di dalam ini adalah ide-ide yang jelas sesuai dengan strategi portofolio serta model bisnis saat ini. Dan juga ide-ide sustaining innovation yang dapat dibawa ke pasar dengan cepat untuk memberikan keuntungan disruptif. Melibatkan Chief Innovation Officer atau langsung menyerahkan ke level perusahaan untuk peluang seperti ide yang dapat memberikan manfaat disruptif. Ide yang tidak memiliki kedekatan secara strategis dengan bisnis, seperti brand, pelanggan, channel, atau kompetensi yang berbeda. Sustaining innovation yang membutuhkan teknologi yang belum pernah diciptakan oleh siapapun. Serta ide yang dipandang terlalu jauh dari kebutuhan bisnis strategis perusahaan. Contohnya adalah GCash. GCash adalah operator telekomunikasi yang mampu berinovasi melalui layanan mobile payment. GCash melayani remittance internasional dan merchant payment. Memiliki teknologi SMS, menggunakan mekanisme transaksi menggunakan PIN dan nomor handphone penerima, bekerja secara tertutup dengan badan regulator, dan melakukan interkoneksi dengan operator di luar Filipina, seperti Singapura Singtel, Hong Kong CSL, Malaysia Maxis, dan lain-lain. Screening kedua adalah gabungan skor, attractiveness, dan effort. Skor digunakan untuk elemen penilaian yang terdiri dari pertanyaan umum, inovasi produk atau layanan, serta inovasi model bisnis. Skor juga menggunakan skala, bersifat relatif, dan hanya untuk menunjukkan best opportunity. Posisi nomor 9 merupakan plotting nilai inovasi N. Berikut ini adalah contoh pertanyaan umum. Pertanyaan terkait daya tarik inovasi adalah, adakah input suara hati pelanggan yang mendukung proyek ini? Apa nilai yang dihasilkan dari peluang? Apakah sesuai strategi? Apakah perusahaan terbaik untuk menjalankannya atau kompetitor yang lebih baik? Apakah peluang ini akan memberi keuntungan disruptif pada penawaran, sistem delivery, atau model bisnis? Kapankah proyek inovasi ini akan menghasilkan cash positif? Masing-masing penilaian dapat diberikan skor. Dan untuk pertanyaan yang terkait dengan upaya yang dibutuhkan, berapa banyak effort dengan berapa orang dibutuhkan untuk mencapai sasaran? Berapa estimasi time to market atau berapa time to completion? Akankah effort ini membutuhkan investasi kapital yang besar? Dan risiko apa yang perlu dipertimbangkan? Berikut ini adalah contoh untuk membaca skala dari skor. Untuk daya tarik inovasi dan upaya yang dibutuhkan rendah, semua yang memiliki daya tarik tinggi harus diperhatikan secepatnya. Sedangkan untuk daya tarik inovasi yang menengah dan upaya yang dibutuhkan dari rendah hingga menengah, perlu pertimbangan untuk proyek pengembangan tradisional, jika waktu dan sumber daya yang memungkinkan. Dan apabila daya tarik inovasi tinggi dan upaya yang dibutuhkan pun tinggi, peluang disruptif ini sebaiknya didiskusikan dengan Chief Innovation Officer untuk dievaluasi. Dan yang ketiga adalah pengembangan business case dan seleksi proyek. Masih dengan pertanyaan yang sama dengan proses screening sebelumnya, namun jawabannya harus lebih detail. Membuat business case untuk inovasi yang berada pada area yang berpotensi. Membuat net present value, serta seleksi untuk implementasi menggunakan tool metrik keputusan atau proses pengambilan keputusan formal. Contoh memilih proyek fast innovation. Contoh kasusnya adalah Amelco yang memperkenalkan high threshold logic dan dipuji sebagai gelombang masa depan.
Namun terdapat kendala dari engineer Texas Instruments yang tidak menyukai solusi dari HTL, karena margin suara lebih tinggi menyebabkan pemborosan power untuk sirkuit yang kompleks. VP dari Texas Instruments melakukan tahap screening, menanyakan berapa banyak nilai yang diciptakan, dan meminta setiap salesman untuk melaporkan berapa banyak bisnis HTL yang dapat dibukukan pada 18 bulan ke depan berdasar pada upaya prototipe. Pada kasus ini, responnya sangat tidak menyenangkan, sehingga HTL tidak lolos dalam proses screening proyek.